Sistem UPS backup kelistrikan dengan satu unit baterai LiFePO 400 ampere ini, teman-teman sekalian, dengan beban di sisi output 230 volt sekitar 600 sampai 700 watt, bertahan selama kurang lebih 8 jam ya. Jadi sekitar pukul 16 tadi, 16.30-an itu beralih ke mode PLN karena sebelumnya kita posisikan di mode baterai. Beroperasi dari pukul 8 pagi. Mari kita lihat teman-teman. Sekarang sudah dipindah ke PLN ya, tapi masih di mode baterai maksud saya. Pindah ke PLN karena dayanya sudah tidak mencukupi. Ini terlihat pengisian di lampu SOC indikator yang paling bawah ya, di low. Nah, bebannya sekarang 580 watt kurang lebih. Masuk PLN sembari melakukan pengecasan karena baterai tadi sudah under 48 volt, sementara baterai settingan baterainya kita buat 40,0, itu sudah beralih ke PLN untuk supply-nya, pengisian baterai. Namun ada yang menarik di sini adalah kalau mode PLN berapa tegangan input, maka segitulah tegangan outputnya teman-teman. Misalkan ini input PLN 211, maka tegangan outputnya juga 211. Tapi dengan mode baterai ini tegangannya tetap di 230. Jadi ini seolah-olah modenya mode energi dari baterai ya teman-teman. Jadi tegangan outputnya di adjust oleh inverter ini sesuai dengan settingan yang kita buat. Jadi tegangan sekarang di 234 ya. Jadi lebih stabil tegangan output itu di mode baterai karena tegangannya akan tetap dipertahankan sesuai dengan tegangan yang kita setting. Kalau kita setting 220, dia akan tetap stabil di 220 walaupun PLN inputnya itu masuk di 208 atau 211 seperti halnya sekarang ini ya. Nah, itu kelebihannya di mode baterai teman-teman. Harusnya ini pengisiannya dari PLTS. Namun karena kita belum ada panel surya, jadi dia beralih masuk sistem PLN sembari melakukan pengisian ke baterai. Oke, kita mundur. Input dari PLN sekarang 215. Kemudian ini tegangan baterai 50,4 ya, menuju 100% teman-teman. Pengisian baterai berjalan. Kondisi baterai tadi kita coba off-kan PLN itu di 50%. Nah, ini beban masih di 587 watt. Temperatur naik karena ini posisinya berada di MOSFET charging pengisian baterai. Cukup panas ya. Nanti fan-nya speednya otomatis teman-teman. Nah, ini karena akan kita siapkan untuk kita kirim ke konsumen, jadi malam ini kita usahakan maksimal pengisiannya. Jadi kita beralih kembali ke mode PLN teman-teman agar baterai ini bisa full. Kalau tidak dialihkan ke mode PLN, ini pindah lagi ke mode baterai ya. Kenapa pindah ke mode baterai? Karena tegangannya terbaca tadi 50 volt mungkin ya, sudah di 80%. Nah, kondisi seperti ini akan sering manuver teman-teman, pindah ke PLN, pindah lagi ke baterai, pindah ke PLN, pindah ke baterai, karena kita tidak ada pengisian dari PLTS. Jadi ini sebaiknya kita pindahkan ke mode D1 atau prioritas PLN agar baterai ini bisa diisi full. Sekarang baterai masih SOC-nya masih di lampu indikator yang paling bawah ya, tapi sudah dipindahkan ke baterai karena termonitor tadi tegangannya mungkin di 50 volt. 50 volt itu sudah balik lagi ke baterai teman-teman. Jadi tidak akan maksimal pengisian baterai di sini. Jadi kita rubah ke mode D1 atau PLN sebagai prioritas. Oke. Ini sekarang D3, ini mode PLTS atau mode baterai. Kita pindahkan ke D1 lalu kita save. Baik, sudah beralih ke mode PLN teman-teman. Jadi pengisian bisa fokus sampai full. Sistem seperti ini dengan mode PLN berarti baterai murni sebagai backup kelistrikan. Ketika terjadi pemadaman di sisi PLN, dia akan pindah secara otomatis. Namun baterai akan disiapkan 100%. Ketika pengisian sudah 100%, maka akan otomatis berhenti. Kemudian kita cek yang tadi, kita lihat dengan beban 544 watt ya. Nah, ini tegangan baterai menuju 100%. Kemudian ini input PLN. Tadi input PLN 215, outputnya tetap 230-an. 232 tadi ya.
karena mode baterai. Sekarang kita cek inputnya tetap di 215 teman-teman. Nah itu dia. Jadi dengan mode baterai outputnya itu dipertahankan tetap dengan settingan output yang kita set di sini. Kalau kita set 230 maka dia akan tetap mengeluarkan 230 meskipun tegangan input PLN di 215 atau 216. Itu kelebihannya teman-teman. Jadi di samping ada kekurangannya yang tadi ya, dia akan beralih ke baterai dan itu tidak akan maksimal di pengisian baterai. Juga ada kelebihannya, yaitu tegangan output akan distabilkan sesuai dengan tegangan yang kita adjust. Oke, kita biarkan di mode D1 ini karena baterai akan kita siapkan full untuk kita kirim ke lokasi konsumen. Terima kasih sudah menonton teman-teman sekalian. Sukses dan sehat selalu. Salam dari toko berkah listrik Payakumbuh.